Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan pada kesempatan kali ini kami mendapatkan bagian untuk menjelaskan bab 2, yakni mengenai dari kebijaksanaan komunikasi ke perencanaan komunikasi. Nah, pada kelompok ini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada rekan saya Jihan Haju, yang kedua Rena Badoe, dan saya sendiri Rizky Ismail. Baik, mengapa mesti adanya kebijakan komunikasi? Kebijakan komunikasi merupakan bagian yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan lainnya, seperti halnya pendidikan, kebudayaan, dan kependudukan. Komunikasi di sini dapat memberikan kontribusinya dalam mendukung pelaksanaan program-program pembangunan nasional di setiap negara. Nah, kebijakan komunikasi harus bisa menjamin dinamika sosial masyarakat berjalan secara positif dan bisa meminimalkan ketimpangan-ketimpangan. Contohnya seperti adanya dominasi dari satu pihak atas pihak lain, maka penyusunan sebuah kebijakan diperlukan keterlibatan pihak masyarakat. Komunikasi sebagai sumber daya sama pentingnya dengan sektor-sektor lain di dalam pembangunan bangsa. Bahkan, kebijakan nasional yang dibangun di atas kebijakan sektoral juga tidak lepas dari kebijakan dan perencanaan komunikasi. Lanjut, apa itu kebijakan komunikasi? Secara implisit, kebijakan komunikasi tumbuh menjadi tatanan baik dalam bentuk nilai maupun budaya dalam pranata sosial kemasyarakatan. Sedangkan secara eksplisit, kebijakan komunikasi eksis dalam bentuk undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh negara. Kebijakan komunikasi di Indonesia secara implisit dapat kita lihat pada nilai-nilai yang tumbuh dan dianut oleh masing-masing anggota masyarakat dari suatu suku yang memperlakukan aturan itu meski tidak dalam bentuk tertulis, dan secara eksplisit kebijakan komunikasi di Indonesia dapat dilihat dengan adanya berbagai macam undang-undang atau peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk ditaati bagi setiap warga negara. Nah, sebagai contoh, pada penyalahgunaan narkotika itu dibahas pada pasal 127 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa setiap penyalahgunaan narkotika golongan 2 bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Dan narkotika golongan 3 itu bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun. Nah, itu adalah contoh dari kebijakan komunikasi secara eksplisit. Sebagai contoh kebijakan komunikasi secara implisit, bagi masyarakat suku Dani khususnya pada daerah Papua, hukum yang berlaku di sana adalah potong jari, di mana setiap ada seorang anggota keluarga yang meninggal, seorang anggota suku harus memotong satu ruas jari sebagai pengingat bahwa anggota keluarganya sudah tak lengkap lagi. Kenapa harus ruas jari? Karena tangan melambangkan kesempurnaan. Ketika ada yang hilang, maka tentunya kehidupan tidak lagi sempurna. Dan peraturan ini tidak tercantum dalam undang-undang atau bahkan di suatu negara. Itu tidak tercantum. Jadi ini termasuk contoh dari kebijakan komunikasi secara implisit. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya yang sebelumnya. Namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Jihan Haju, NIM 291420017 dari kelas B. Baik, dalam kesempatan kali ini saya mulai penjelasannya dari pengertian kebijaksanaan komunikasi, di mana seperti yang telah dijelaskan atau didefinisikan oleh Alan Hancock, dia mengatakan bahwa kebijaksanaan komunikasi adalah alternatif dari perencanaan strategi yang bersifat jangka panjang serta menjadikan kerangka dasar untuk perencanaan operasional yang jangka pendek. Nah, di mana perencanaan strategi ini diwujudkan dalam target yang dapat dikuantifikasikan dengan pendekatan-pendekatan yang sistematis untuk mencapai tujuan dari kebijaksanaan komunikasi tersebut. Selanjutnya,
UNESCO mendefinisikan kebijaksanaan komunikasi sebagai kumpulan dari prinsip-prinsip dan norma-norma yang dibuat ataupun disusun untuk memberikan pedoman terhadap perilaku dari sistem-sistem komunikasi. Nah, diharapkan dengan diterapkannya kebijaksanaan komunikasi tersebut dengan prinsip-prinsip ataupun norma-norma yang dibuat tersebut dan disusun, maka diharapkan kebijaksanaan komunikasi tersebut tidak akan melenceng dari perilaku-perilaku yang seharusnya diterapkan dalam sistem komunikasi. Karena dengan adanya norma-norma ataupun aturan-aturan yang ada dalam kebijaksanaan komunikasi dapat memberikan arahan maupun pedoman dari sistem-sistem tersebut ataupun sistem kebijaksanaan komunikasi yang akan dilaksanakan. Dalam kebijaksanaan komunikasi juga terdapat tujuannya, di mana dalam sebuah negara mereka pasti memiliki yang namanya kebijaksanaan komunikasi dalam bentuk dokumen tertulis, baik itu berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah. Nah, di mana hal ini bertujuan untuk yang pertama, untuk bisa menciptakan iklim, spirit ataupun semangat di antara usaha-usaha yang dilakukan oleh negara-negara tersebut dalam menjalin kerjasama dengan mitra-mitra dari negara-negara lain, baik itu kerjasama secara bilateral antara dua negara maupun kerjasama secara multilateral atau lebih dari dua negara. Nah, diharapkan dengan adanya sifat ataupun spirit dari semangat kerja tersebut, maka mereka akan sama-sama bersinergi untuk bisa mewujudkan apa yang akan menjadi tujuan dari kebijaksanaan komunikasi tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya komunikasi untuk mendorong terjadinya peningkatan kesejahteraan. Nah, tentu saja jika kita bisa mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya komunikasi, maka hal ini akan bisa menjamin kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin adanya sumber daya manusia dan juga sumber daya lainnya, maka tentu hal ini bisa mempengaruhi dan bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu agar informasi yang dikemas dan disebarluaskan kepada masyarakat relevan dengan kehidupan sehari-hari, serta mampu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk ikut serta berperan dalam kegiatan kemasyarakatan. Nah, ketika masyarakat mereka mendapatkan informasi yang bisa relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka dan itu merupakan informasi yang mereka perlukan, maka tentu hal itu akan sangat bermanfaat bagi mereka dan juga menjadi salah satu informasi yang baik untuk mereka dan juga diteruskan kepada kerabat ataupun teman-teman mereka. Nah, dengan informasi-informasi yang relevan tentu akan memberikan sebuah motivasi bagi mereka untuk bisa ikut serta berperan dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, sehingga hal ini akan berdampak sangat besar ketika masyarakat dan mereka bersinergi bersama-sama untuk bisa mewujudkan tujuan dari kebijaksanaan komunikasi tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu membantu dalam koordinasi kerjasama antar lembaga, baik organisasi pemerintah, swasta, dalam penyebarluasan informasi. Jadi, kebijaksanaan komunikasi tersebut dapat membantu dalam hal koordinasi antar kerjasama yang dilakukan oleh lembaga maupun pemerintah ataupun swasta. Nah, jika koordinasi dalam kerjasama tersebut berjalan dengan baik, maka tentu akan terciptanya kerjasama yang lebih teratur dan terstruktur, sehingga hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap penyebarluasan informasi yang lebih teratur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hal ini akan memberikan kemungkinan fasilitas bagi masyarakat agar terciptanya partisipasi dari masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu mengenai memformulasi kebijakan komunikasi dengan mengikut sertakan semua lembaga yang berkepentingan, di mana dalam hal ini diharapkan mereka mampu menyusun dan merumuskan kebijakan dari komunikasi tersebut. Nah, diharapkan dengan adanya keterlibatan dari lembaga-lembaga tersebut akan mampu memperkenalkan sektor-sektor pembangunan yang digerakkan melalui aktivitas dari komunikasi. Selanjutnya kita masuk pada formulasi kebijaksanaan komunikasi. Jadi kebijaksanaan komunikasi memiliki ruang lingkup dan juga cakupan tugas yang cukup luas. Jadi sesungguhnya kebijaksanaan komunikasi tidak hanya menjadi wewenang dari Departemen Komunikasi dan Informasi, tetapi juga melibatkan sektor lainnya yaitu sektor pemerintah, kemudian swasta, baik itu yang non-pemerintah maupun internasional dan nasional.
Untuk memformulasi kebijaksanaan komunikasi maka diperlukan keterlibatan dari 3 sektor. Yang pertama yaitu eksekutif, di mana pengoperasian media massa dalam arti yang luas memerlukan koordinasi yang berhubungan dengan pihak eksekutif yang mengenai masalah-masalah politik dan juga administratif, di mana koordinasi ini mengisyaratkan kebijaksanaan yang efektif baik dalam pengadaan infrastruktur, kemudian komunikasi yang menggunakan teknologi, kemudian tenaga kerja, dana, bagaimana programnya, kerjasama dengan badan-badan lain maupun kerjasama dengan badan-badan yang berada dalam luar negeri. Selanjutnya yang kedua yaitu lembaga legislatif, di mana lembaga legislatif tersebut memainkan peranan yang penting dalam memformulasi kebijaksanaan komunikasi dalam bentuk undang-undang, baik itu dalam menyangkut alokasi dana maupun hal-hal yang berhubungan dengan pengoperasian dari sumber daya komunikasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu badan-badan yang bergerak dalam perencanaan sosial dan ekonomi, di mana setiap rencana pembangunan pasti dituangkan dalam berbagai program. Nah, misalnya suatu proyek dapat didaftar dengan secara rinci mulai dari proyek mana yang memerlukan dukungan dari komunikasi, kemudian apakah sektor tersebut berasal dari sektor kesehatan, pendidikan, kemudian pertanian, kemudian lingkungan dan sebagainya yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat dalam menjalankan kebijaksanaan komunikasi tersebut. Jadi sebenarnya formulasi kebijaksanaan komunikasi dapat dilakukan pada tingkat internasional maupun nasional, di mana hal ini dapat berpengaruh pada hal-hal yang bersifat sektoral maupun departemen. Baik teman-teman, itulah pemaparan materi saya mengenai pengertian, tujuan, dan juga formulasi kebijaksanaan komunikasi. Ya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, terima kasih untuk rekan saya Jihan dan juga Rizky Ismail. Untuk materi selanjutnya akan saya paparkan, tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rena Badoe dengan NIM 2914200082. Saya dari kelas B, jurusan Ilmu Komunikasi semester 3. Nah, jadi poin selanjutnya itu seperti yang sudah kami cantumkan dalam PowerPoint tentang persoalan-persoalan dalam formulasi kebijaksanaan komunikasi. Nah, dalam banyak kasus seringkali terjadi konflik antara departemen atau unit pengelola program. Misalnya untuk pendirian stasiun televisi, untuk pemerataan informasi, untuk program-program pemberdayaan masyarakat yang memerlukan dukungan komunikasi. Untuk itu, dalam menetapkan kebijaksanaan komunikasi tidak boleh dilakukan secara terpisah menurut sektor tertentu, melainkan harus menggunakan pendekatan yang lebih integratif antar sektoral sehingga bisa diciptakan sinergitas antar semua komponen. Nah, ada 4 hal yang menjadi persoalan pokok dalam memformulasikan kebijaksanaan komunikasi. Bisa Anda lihat dalam PowerPoint yang sudah kami cantumkan. Jadi yang pertama itu sistem komunikasi yang mampu mengakomodasi keragaman etnik dan budaya yang selaras dengan tujuan nasional. Yang kedua, pemberian pelayanan dengan memperhatikan unsur pemerataan untuk mengatasi kesenjangan informasi antara yang kaya informasi dan miskin informasi. Yang ketiga, kebebasan individu dalam penyampaian pendapat. Dan yang keempat, riset komunikasi. Nah, setelah persoalan-persoalan pokok dalam memformulasikan kebijaksanaan komunikasi, kita ke poin selanjutnya, yaitu keterbatasan dalam memformulasi kebijaksanaan komunikasi. Sistem politik suatu negara seringkali dikaitkan dengan 2 hal, yaitu kebijaksanaan komunikasi dan sistem komunikasi. Dalam filsafat politik dinyatakan bahwa struktur politik dan ekonomi bisa saja terdapat pengaruh dari kebijaksanaan komunikasi yang diambil pada tindakan-tindakan yang menguntungkan. Sebaliknya, dalam penetapan kebijaksanaan komunikasi akan ada atau tidak bisa dihindari pengaruh-pengaruh dari politik tertentu, terutama sistem pemerintahan yang berlaku. Nah, dalam penyusunan formulasi kebijaksanaan komunikasi ada beberapa isu sentral yang harus menjadi perhatian. Yang pertama, bagaimana memformulasi kebijaksanaan komunikasi untuk mencapai tujuan nasional dalam kerangka yang lebih luas. Yang kedua, bagaimana memformulasi kebijaksanaan komunikasi untuk menangani pemerataan informasi, ekonomi, dan kesempatan lain. Nah, yang ketiga, bagaimana memformulasi kebijaksanaan komunikasi untuk memecahkan masalah keanekaragaman etnik dan budaya. Nah, yang keempat, bagaimana memformulasi kebijaksanaan komunikasi untuk memberi perlindungan terhadap kebebasan individu. Nah, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu
hubungan antara kebijaksanaan komunikasi dan perencanaan komunikasi. Wedemeyer menyebutkan bahwa hubungan antara kebijaksanaan dan perencanaan adalah suatu mata rantai di mana keduanya sebagai komponen yang saling bergantung satu sama lain. Sedangkan Alan Hancock melihat kedua hal itu sebagai komponen matriks yang saling mengikat seperti gambar dadu, termasuk dalam implementasi dan evaluasi. Nah, menurut Elie de Gomez, ketika kita membicarakan kebijaksanaan komunikasi, kita bisa melakukan tanpa membicarakan perencanaan. Nah, tetapi ketika kita membicarakan perencanaan komunikasi, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari kebijaksanaan komunikasi. Baik, seperti itu penjelasan kami tentang bab 2, yaitu dari kebijaksanaan komunikasi ke perencanaan komunikasi. Semoga apa yang saya dan rekan-rekan saya sampaikan bisa dimengerti oleh audiens. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.